Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Musyafa Nurpalevi dari kelas Instrumen 2A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek jaringan komputer dengan topik implementasi VLAN, interVLAN routing, DHCP, dan ACL menggunakan Kisco. Di proyek ini saya membuat sebuah topologi jaringan sederhana yang terdiri dari satu router, dua switch, beberapa PC, dan satu server dengan pembagian VLAN dan aturan keamanan menggunakan ACL. Berikut ini adalah topologi jaringan yang saya buat di Kisco. Di bagian tengah atas terdapat satu buah router dengan nama R1. Router ini berperan sebagai core sekaligus gateway untuk semua VLAN. Router ini juga saya konfigurasi sebagai router on a stick. Artinya satu interface fisik dibagi menjadi beberapa sub-interface untuk masing-masing VLAN. Di bawah router terdapat dua buah switch, yaitu switch 1 dan switch 2. Switch 1 berfungsi sebagai switch utama yang terhubung langsung ke router sekaligus ke switch kedua. Switch kedua berfungsi sebagai switch akses yang melayani PC di sisi kanan. Untuk setiap end device, di sini saya menggunakan 4 buah PC dan 1 buah server. PC 1 dan PC 2 terhubung ke switch 1, PC 3 dan PC 4 terhubung ke switch 2. Server juga terhubung ke switch 1. Di topologi ini, saya menggunakan 3 VLAN. Untuk segmentasi jaringan, yaitu pertama, kita buka dari switch 1 terlebih dahulu, masuk ke CLI, lalu jalankan show VLAN brief. Bisa terlihat VLAN 10 dengan nama staff digunakan untuk user staff, VLAN 20 dengan nama student digunakan untuk user siswa atau mahasiswa, VLAN 30 dengan nama server digunakan untuk server. Port-port pada switch sudah saya mapping ke masing-masing VLAN. Misalnya di switch 1, port FA01 untuk PC 1 saya masukkan ke VLAN 10. Port FA02 untuk PC 2 ke VLAN 20 dan port FA03 untuk server ke VLAN 30. Di switch 2, port FA01 untuk PC 3 berada di VLAN 10 dan port FA02 untuk PC 4 berada di VLAN 20. Untuk switch kedua kita tunjukkan juga di bagian sininya show VLAN brief. Sama sesuai yang tadi saya bilang. Selanjutnya kita buka bagian router. Untuk router agar perangkat di VLAN yang berbeda bisa saling berkomunikasi, saya menggunakan interVLAN routing dengan metode router on a stick pada router 1. Bisa kita cek menggunakan bagian show run. Pertama-tama habis itu kita cari untuk bagian interface Giga Ethernet pada router yang saya pecah menjadi sub interface. Nah, di sini sudah terlihat pada bagian G0 0.10 untuk VLAN 10 dengan IP 192.168.10.1, G0020 untuk VLAN 20 dengan IP 192.168.20.1. Selanjutnya untuk G0030 untuk VLAN 30 dengan IP 192.168.30.1. Masing-masing subinterface menggunakan encapsulation.1 key sesuai nomor VLAN. IP ini berfungsi sebagai gateway untuk masing-masing VLAN. Dengan cara ini, router dapat melakukan routing antar VLAN.
VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, selanjutnya, untuk mempermudah pengalamatan IP pada PC, saya menggunakan DHCP server di router. Saya membuat 3 buah DHCP pool yang terlihat pada di sini, bagian sini. Ada pool untuk VLAN 10, untuk jaringan 192.168.10.0. Habis itu untuk VLAN 20, 192.168.20.0, dan pool VLAN 30 untuk 192.168.30.0. Dengan konfigurasi ini, PC dan perangkat lain yang berada di masing-masing VLAN bisa mendapatkan IP secara otomatis cukup dengan mengaktifkan DHCP di pengaturan IP mereka. Bisa kita lihat mungkin di salah satu PC di bagian desktop, lalu IP configuration bisa dilihat untuk DHCP sudah terlihat IP address-nya muncul sendiri. Sudah mendapatkan IP otomatis dari jaringan VLAN 10 dan PC 2 jaringan VLAN 20. Lalu untuk ACL bisa kita cek kembali di bagian CLID eh, di bagian router ini kita cek dengan cara menunjukkan show access list. Selain VLAN dan routing, saya juga menerapkan ACL atau Access Control List untuk membatasi akses jaringan. Pada proyek ini saya membuat ACL dengan nomor 100 dengan aturan menolak atau deny semua trafik dari jaringan VLAN 20, yaitu 192.168.20.0 menuju server 192.168.10.30.11. Setelah itu ada router rule permit IP any agar trafik lain tetap diizinkan. ACL ini kemudian saya pasang pada subinterface G0020 arah inbound sehingga setiap paket dari VLAN 20 yang masuk ke router dan menuju server akan diperiksa dan diblokir sesuai aturan. Habis itu kita melakukan pembuktian untuk ngeping pada PC 1. Pertama saya akan menguji koneksi dari PC 1 di VLAN 10 menuju server di VLAN 30. Kita masukkan pingnya. Lalu kita ngeping menuju server. Di sini terlihat reply dari 192.168.30.11, artinya PC 1 sebagai user staff diizinkan mengakses server. Selanjutnya, saya uji koneksi dari PC 2. Di sana VLAN 20 student ke server yang sama. Kita coba dari PC 2, ping 192.168.30.11. Hasilnya bisa dilihat pada layar, hasilnya ping gagal dengan pesan destination host unreachable. Ini menunjukkan bahwa ACL berhasil membatasi akses dari VLAN 20 ke server sesuai dengan skenario keamanan yang saya rancang. Sebagai kesimpulannya, pada proyek ini saya berhasil membangun sebuah jaringan LAN dengan 3 VLAN yaitu staff, student, dan server yang dipisah secara logis menggunakan switch dan VLAN. Komunikasi antar VLAN dapat dilakukan melalui inter-VLAN routing pada router R1 dengan metode router on a stick DHCP pada router juga berhasil memberikan IP secara otomatis ke masing-masing klien. Selain itu, ACL berhasil digunakan untuk membatasi akses sehingga VLAN 20 tidak dapat mengakses server, sedangkan VLAN yang lain tetap bisa. Demikian presentasi dari saya mengenai proyek jaringan komputer ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.